Diyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, travel Antrap Mustika, alhamdulillah keadaan sehat walafiat. Semoga tetap sehat sampai melaksanakan ibadah puncaknya adalah ibadah umrah. Sebelum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita dari kota Madinah menuju ke kota Makkah, ya, kita tetap menjaga kesehatan kita, pola makan kita, karena ibadah di Madinah dan di Makkah itu sangat berbeda. Kalau di Madinah saja kita ibadah cuma sholat ziarah saja, itikaf. Kalau di Makkah nanti bisa melaksanakan rangkaian ibadah apa yang kita inginkan. Yang pertama adalah ibadah umrah. Ibadah umrah itu adalah berbeda dengan ibadah yang lain. Pertama, saya menyampaikan untuk teknik besok, ya. Besok kita akan meninggalkan kota Makkah. Akan meninggalkan kota Madinah, ya, meninggalkan kota Madinah dan kita hijrah menuju ke kota Al-Makkatul Mukarramah. Dan tidak lupa pula kita sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua jemaah Antrap Travel Mustika, ya, diberikan kesehatan berkah dari beliau baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa terlaksanakan semua hajat-hajat Bapak Ibu sekalian. Semua niat yang dari tanah air masing-masing, ya, karena di sini adalah tempat berlipat gandanya ibadah, maka kita patut untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Diyufullah Diyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan untuk besok teknik, habis itu nanti saya menyampaikan tentang ibadah umroh sampai tuntas. Yang pertama, besok kita pagi sudah disiapkan semuanya kopernya. Mulai nanti malam yang belum full kopernya dengan belanjaannya, silahkan belanja sekarang. Ya. Silahkan habisin uangnya. Jangan dibawa pulang lagi. Kita cari bertahun-tahun pengen berangkat haji dan umroh. Ya, lebihnya uang silahkan habisin. Nanti sampai ke Indonesia cari lagi. Ya. Oh, di Mekah nanti mau lontar kedua di Mekah. Oh iya, nanti ada lontar kedua di Mekah. Ya, ada lontar pertama. Iya memang Bu, kalau haji kan ada 3 lontar. Ada Jumrah Aqabah, ada Wusta, ada Ula. Jadi yang pertama Ula di Madinah. Rialnya dilontar dapat baju. Nanti di Mekah lontar lagi Aqabah. Hariannya lontar lagi dapat kurma. Terakhir nanti ketiga, ya, Ustaz nanti di Jeddah. Waktu mau pulang nanti mampir ke Jeddah. Lontar lagi duit. Jangan bawa pulang. Dapat kuningan. Ya, mulai nanti malam siap-siap. Siap-siap dirapikan semua, barang-barangnya dimasukkan ke dalam koper. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Yang ditinggali barang-barangnya, ya. Semua belanjanya, pakaian yang tidak dibutuhkan silahkan dimasukin semua ke kopernya, packing semua, dikeluarin ihramnya saja. Kain ihramnya disimpan di luar. Kain ihram yang laki-laki cukup 2 kain ihram saja, yang nggak boleh pakai pakaian dalam. Laki-laki dilepas semua. Ibu-ibu harus rapi, menutupi aurat. Makanya ihramnya nanti dipisah, nanti malam dipisah, ya. Kemudian yang barang-barang tidak dibutuhkan dimasukkan ke dalam kopernya masing-masing. Guntingnya dikeluarin, besok disiapkan nanti untuk melaksanakan, ya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki agenda masalah ibadah umrah, ya. Wa'atimul hajj wal umrah lillah.
menyambung antara umrah dan haji itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kita datang di sini untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub itu adalah menyambungkan hati kita kepada Allah beserta kepada kekasihnya Allah adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala wa atimul hajjah wal umrah lillah. Haji dan umrah itu disambung karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena semata-mata untuk dipuji menjadi Pak Haji, Bu Haji. Di hadapan Allah itu enggak ada titel seperti itu. Semua tergantung amal kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka datang ke sini untuk menghilangkan dosa-dosa kita yang ada di dalam jasad kita. Ya, bukan saya datang dari tanah suci Mekah, tanah suci Madinah dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Saya 13 tahun di Mekah tetap dipanggil Bayi Haji saja. Meskipun haji setiap tahun nggak dipanggil 13 haji Pak Haji, nggak ada seperti itu. Ya itu cuma titel saja di dunia, tapi nanti di akhirat itu dipertanggungjawab adalah amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah ini adalah berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah umrah dan haji itu tidak bisa diqadha. Beda dengan ibadah sholat. Kalau kita zakat masih bisa di Indonesia, zakat, sholat, terus yang lain masih bisa. Tetapi ibadah satu ini, ibadah umrah dan haji itu tempatnya di kota Makkah. Kalau haji dinamakan haji besar, kalau umrah dinamakan haji kecil. Ya, makanya perbedaan haji besar dan haji kecil itu tempat dan waktunya saja. Kalau haji itu 1 tahun 1 kali. Kapan waktunya haji? Tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau umrah, kapan saja kita melaksanakan ibadah umrah, itu saja perbedaannya. Dan pelaksanaannya juga lebih berat dari ibadah umrah. Haji itu mulai wukuf tanggal 8 Dzulhijjah sudah dibawa oleh ketua kloter, dibawa semua dari setiap maktab, dibawa menuju ke Padang Arafah untuk menunggu tanggal 9 untuk menunggu wukuf. Kalau umrah enak, umrah mikot, niat di tempat mikot, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Itu umrah. Kapan saja selesai ibu nyampe ke Mekah, selesai melaksanakan umrah, kemudian tahallul selesai, mau umrah lagi nggak apa-apa kalau nggak capek. Ya, kalau capek istirahat dulu, jangan memaksakan diri. Yang penting kewajiban kita. Besok ini adalah umrah yang wajib. Umrah yang wajib itu untuk diri kita sendiri. Maka mulai sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu datang ke kota Madinah ini untuk membersihkan hati kita. Sebelum kita melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci Makkah, maka hati kita, sifat kita yang kotor, sifat kita yang sombong, iri dan dengki, keluarkan jauh-jauh. Buang dari hati kita. Karena kita melatih hati ini sungguh sulit bagi umatnya, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dulu doa kepada Allah Subhanahu wa taala 3 doa. 3 doa itu bukan diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cuma perbedaan pendapat itu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa kepada Allah, ya Allah, semoga di antara umatku diselamatkan dari banjir. Oleh Allah dikabulkan doa itu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua di antara umatku dijauhkan dari kelaparan. Doa itu diterima. Yang terakhir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Berbeda pendapat. Makanya nanti di akhir zaman nanti banyak umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpecah belah. Maka Bapak Ibu sekalian, mumpung ada di kota Madinah, mumpung dekat dengan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memperbanyak taqarrub kepada beliau.
apa kata bahasa Indonesia itu, bertamu lah, dekat kepada Rasulullah. Orang Madura nyerase terus. Nanti kalau kita pulang dari Madinah ke kota kita masing-masing, pasti rindu. Kalau orang yang mempunyai ikatan hati taqarrub kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti rindu. Nggak ada orang yang datang ke kota Madinah kemudian bosan, saya nggak mau datang. Pasti datang lagi. Karena kenapa? Sudah menyatu hati kita dengan hati baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini itu tidak diperintahkan kerja, enggak. Di sini datang menjadi tamu Allah, diberikan tempat oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh ibadah, makan tidur ibadah, makan tidur ibadah. Itu saja. Makanya jangan disia-siakan kesempatan ini. Banyak orang-orang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang di negeri kita itu pengen datang ke sini. Karena kenapa? Semua datang ke sini itu bukan karena duit, adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hati kita ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, itulah sudah menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Ibadah umrah ini Bapak Ibu sekalian adalah ibadah fisik. Ya, ibadah fisik. Kalau tiga-tiganya ini ada di dalam hatinya, satu, yang pertama niat atau keinginan di dalam hatinya, insya Allah Ibu ada semua kan, niat kan? Ada kan? Ada, alhamdulillah. Yang kedua, ya, yang kedua badan sehat. Ya, badan sehat. Meskipun kita punya keinginan kalau badannya sakit, Anda bisa nyampe ke kota Mekah. Yang ketiga, yang terakhir adalah mampu. Mampu apa? Segalanya. Dari segi harta, ya, dari segi kesehatannya, dari segi hatinya menggerakkan kita jalan dari tanah air menuju ke kota Madinatul Munawwarah. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, Innal Madinati khairul lahum law kanu ya'lamun. Sebaik-baiknya kota yang di dunia ini adalah kota Madinah dan kota Makkah. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung menuju ke ibadah umrah. Umrah itu ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Dicatat dan diingat-ingat. Besok kita ketika berihram, ya, ketika kita sudah niat melantunkan niat umrah, tidak bisa kita bertanya lagi. Ya, karena kita sudah niat, harus menjaga larangan. Yang pertama adalah syarat-syarat untuk orang yang melaksanakan umrah. Yang pertama adalah Islam. Islam semua ya. Ada yang non muslim? Ada. Makanya syarat yang pertama itu adalah Islam. Apa Islam itu? Orang yang melantunkan dua kalimat syahadat, ya, yang menyaksikan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita, baginda kita Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah baligh. Ya, orang yang sudah baligh. Adik ini udah baligh semua nih dua nih? Belum. Enggak apa-apa. Udah min. Enggak apa-apa ya. Anak kecil boleh enggak melaksanakan ibadah umrah? Boleh. Tapi dia belum mendapatkan pahalanya diambil oleh kedua orang tuanya. Makanya diniatkan nanti ketika umrah diajarin. Beliau ini diajarin nanti ketika umrah, ketika niat nawaitul umrah diniatkan dalam hatinya untuk mengumrohkan orang tua saya. Biar pahalanya mengalir kepada kedua orang tuanya. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga adalah apa yang nomor tiga? Padahal sudah dimenasik oleh Ustaz Jafar di Indonesia. Ya, Islam, baligh, apalagi orang yang berakal. Yang berakal sehat. Kalau orang gila tidak wajib. Ya, meskipun udah dewasa, udah baligh, kalau sudah gila nggak wajib untuk melakukan. Ya. Yang keempat, ada yang tahu? Teman, terima kasih. Yang keempat, ayo